Sama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Saat ini pun Allah sedang melihat gerak-gerik kita di tempat ini. Yang Maha mendengar, saat ini pun Allah sedang mendengarkan bisikan-bisikan yang ada dalam hati kita. Yang Maha menyaksikan, saat ini pun Allah sedang menyaksikan kumpulnya kita di tempat ini. Tiada Tuhan selain Allah, Maha suci Allah, segala puji miliknya.
Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampai kepada umatnya yang taat hingga akhir zaman. Di akhir bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Ketika para sahabatnya telah berkumpul, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, "Ya ayyuhan nas, atakum syahrun mubarak, iftaradu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabun nar, wa tughillu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr." Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, maksudnya para sahabat yang ada di depan itu. Atakum syahrun mubarak, sebentar lagi akan datang kepada kalian itu bulan yang penuh keberkahan. Iftaradu alaikum siyamahu, di mana di bulan tersebut puasa itu diwajibkan. Tuftahu fihi abwabul jannah, di bulan tersebut pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, dan di bulan tersebut pintu neraka ditutup, ya. Wa tughillu fi syayatin, dan setan-setan dibelenggu, fihi, di bulan tersebut, lailatun, ada satu malam, khairun min alfi syahr, yang lebih baik dari 1000 bulan. Absyir, bergembiralah kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, nurunkan ayat, dan Rasulullah SAW membacakan ayat tersebut, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tahun kedua Hijriah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil itu orang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Merasa beriman enggak? Merasa terpanggil. Siapa mereka? Yang iman pada Allah, iman pada malaikat-malaikat Allah, iman pada kitab-kitab Allah, iman pada Rasul, iman pada hari kiamat, iman pada qada dan qadar. Hai orang yang beriman, kutiba diwajibkan, wajib alaikum kepada kalian, hai orang beriman, asyam, melaksanakan saum, puasa. Apa itu puasa? Saum secara lugawi artinya adalah al-imsak, menahan. Sedangkan secara istilah, saum itu adalah al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'niyah. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan niat. Makan di siang hari batal atau tidak? Kalau lupa, udah makan satu piring habis, udah habis satu piring baru ingat, aduh lagi puasa, batal tidak? Makan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, minum batal atau tidak? Disengaja. Kalau udah minum satu teguk baru ingat, udah masuk ke sini, nggak batal. Tapi yang batal itu udah satu teguk baru ingat lagi puasa, tanggung aja lah, batal. Berhubungan suami istri di siang, kalau nggak sengaja, mana ada yang nggak sengaja, batal itu. Oh, bukannya batal, kifarat itu nanti ya, di siang hari itu puasa 2 bulan berturut-turut kalau nggak mampu memberi makan 60 fakir miskin, seperti itu. Dan yang lain-lainnya banyak, itu nanti ada pembahasan khusus. Kutiba, diwajibkan, wajib
Apa arti wajib itu? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Dan puasa Ramadan ini termasuknya wajib ain, karena wajib itu kan ada dua. Ada wajib ain, ada wajib kifayah. Kalau wajib ain, kewajiban yang dibebankan pada setiap individu muslim. Jika individu tersebut melakukan amalan, maka pahala. Jika dia meninggalkan, dosa untuk dia. Ada juga wajib kifayah, yaitu satu kewajiban yang gugur itu kewajiban jika ada yang melakukannya. Contoh di antara yang wajib kifayah itu memandikan jenazah. Sholat jenazah hukumnya wajib kifayah. Jika di satu kampung, di satu perumahan ada orang meninggal dunia, kemudian tidak ada yang memandikan, dosa semuanya. Tetapi jika ada perwakilan, saya 3 orang, 4 orang, 5 orang yang memandikan, maka yang memandikan itu baginya pahala, sedangkan yang tidak memandikan enggak ada dosa. Apa yang terjadi jika seandainya memandikan jenazah hukumnya wajib ain? Apa yang terjadi? Oh, mungkin satu jenazah dimandikannya sama satu kampung, semuanya gitu. Makanya ini sudah diatur dalam Islam itu. Ya ayyuhalladzina amanu, ay orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang bertakwa. Tapi puasa ini penting ya, penting bagi kita. Beberapa hari lagi yang akan datang kita akan puasa. Ketika akan datang bulan Ramadan, kaum muslimin itu terbagi ke dalam 3 kelompok. Nah, ini saya mau nanya nih, bunda-bunda yang hadir di tempat ini termasuk kelompok yang pertama nih. Pertama, kelompok kedua, atau kelompok ketiga nih? Kelompok yang pertama, ketika mau datang bulan Ramadan itu mereka bersedih. Oh, kok sedih? Iya. Kenapa sebabnya? Karena menganggap bulan puasa Ramadan itu sebagai pembebanan, terbebani. Ramadan mau datang nih sebentar lagi, 2 minggu lagi, seminggu lagi, langsung aduh, Ramadan mau datang. Kenapa? Nggak bisa makan di siang hari, nggak bisa bebas melakukan itu. Beberapa toko ada yang sudah tutup, bukannya di malam hari dan sebagainya, terbebani. Bahkan ada mungkin oknum-oknum ketika sahur ikut sahur bersama keluarganya, ketika buka puasa ikut berbuka sama keluarganya nggak tahu kalau dia itu makan di warteg di siang hari diam-diam gitu. Oknum gitu. Kelompok yang kedua adalah mereka-mereka yang ketika datang Ramadan sedih tidak, gembira pun tidak, biasa-biasa aja, lempeng-lempeng aja. Ramadan mau datang, Ramadan biasa-biasa aja, mau Ramadan atau enggak Ramadan sama aja. Kelompok yang ketiga, ketika mau datang Ramadan gembira, bersukacita. Siapa mereka? Yang tahu keutamaannya. Makanya termasuk kita mungkin ya, termasuk kelompok yang ketiga insya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, lau ya'lamul ibad ma fi syahri Ramadan latamanna an yakuna syahra Ramadan sana. Seandainya orang-orang itu mengetahui apa keutamaan yang ada di balik bulan Ramadan, niscaya orang-orang itu pasti menginginkan agar Ramadan itu sepanjang tahun. Inginnya tiap hari itu Ramadan aja, enggak mau Ramadan itu cuma 1 tahun 1 bulan. Inginnya tiap, kalau tahu keutamaan, inginnya gitu. Hanya orang-orang soleh terdahulu membagi umur itu dalam 1 tahun itu 2, 6 bulan setelah Ramadan, yang keduanya 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan senantiasa berdoa kepada Allah agar ibadah Ramadan yang sebelumnya itu diterima. Jangan jadi orang-orang yang termasuk rubba so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos.
Begitu banyak orang-orang yang melaksanakan puasa, tetapi yang dia dapatkan cuma lapar dan dahaga saja, pahalanya nggak dapat. Begitu, inginnya diterima. Nah, 6 bulan sebelum Ramadannya berdoa kepada Allah agar umurnya itu sampai kepada Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ini Sya'ban nih kita ya, ini lagi Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan umur kami sampai Ramadan. Mau apa emang Ramadan? Mau balas dendam. Balas dendam, iya, menutupi kekurangan ibadah Ramadan yang tahun lalu. Merasa Ramadan tahun lalu itu belum maksimal nih pelaksanaannya, ingin balas dendam nih Ramadan yang akan datang itu, ingin meningkatkan amal. Kenapa sebabnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ini merupakan bulan yang penuh keberkahan. Berkah itu kan secara lugawi artinya numu, bertambah, berkembang. Sedangkan secara istilah arti berkah itu syai'un qalil fihi khairun kasir. Sesuatu yang sederhana, yang kecil, tetapi nilai kebaikannya banyak. Ramadan itu cuman 1 bulan. Ada yang 29 hari puasanya, ada yang 30 hari. Tapi yang sebulan ini nilai kebaikannya itu banyak, bisa bernilai puluhan tahun. Apalagi di sana itu ada 1 malam, namanya malam Lailatul Qadar, di mana jika orang itu beribadah pada malam tersebut betul-betul tulus, betul-betul ikhlas, betul-betul maksimal, maka dia akan punya pahala ibadah seperti orang yang beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Dan Lailatul Qadar ini merupakan hadiah Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi yang lain tidak ada Lailatul Qadar. Tahu latar belakangnya kenapa ada Lailatul Qadar? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih door prize. Ada. Jadi ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, umat-umat Nabi terdahulu umurnya itu panjang-panjang, tapi kami nih, umatmu ini, umurnya itu nggak panjang-panjang, rata-rata pendek-pendek. Kalau umurnya panjang, kami bisa ibadah lebih banyak, maksimal. Tapi kalau pendek, nggak banyak ibadah yang bisa kami lakukan. Umur panjang, ingin ibadah. Seperti itu. Maka untuk mengantisipasinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah Lailatul Qadar. Udah nggak apa-apa, umur kamu segitu, tetapi manfaatkan aja itu tuh malam-malam di Lailatul Qadar itu, karena 1 kali ibadah betul-betul pahalanya bisa melebihi umur kamu. Jika umur kamu di dunia ditakdirkan cuma 60 tahun, 70 tahun, engkau dapat ibadah Lailatul Qadar itu 83 tahun kurang lebih itu. Jadi nutupin, makanya ini disebut dengan berkah. Masya Allah. Banyak bergembira, keutamaannya banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sayyidus syuhuri syahrul Ramadan wa sayyidul ayyami yaumul jum'ah. Pemimpin bulan, sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Bukan berarti bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Sya'ban itu nggak baik. Muharram, Rajab, Sya'ban dan bulan-bulan yang lainnya baik, tapi Ramadan itu lebih baik lagi. Di antara 12 bulan Hijriah, Ramadan itu adalah yang nomor 1, yang paling baik. Dan sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Dan sebaik-baik malam adalah malam Lailatul Qadar. Ini baru juga diterangkan, itu Lailatul Qadar. Itu Lailatul Qadar itu setahun sekali. Ya, seperti itu. Ulangi lagi. Sebaik-baik bulan, sebaik-baik hari, sebaik-baik malam, Lailatul Qadar. Tuh, harus fokus, konsentrasi, jangan pikirannya kemana-mana.
fokus gitu ya, supaya berkah insyaallah. Nah, Ramadan penuh keutamaan, makanya disebutkan dalam beberapa riwayat ternyata apabila kita memaksimalkan ibadah puasa Ramadan bakal menjadi sarana tazkiyatun nafs, sarana penyucian jiwa, sarana pembersihan hati dari dosa-dosa berguguran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza jatunibatil kabair. As-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, Jumat yang satu ke Jumat yang satunya lagi. Wa ramadhanu ila ramadhan, dan Ramadan yang satu ke Ramadan yang satunya lagi. Mukaffiratun ma bainahunna, menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Idza jitunibatil kabair, jika dia menjauhi dosa-dosa besar. Makanya orang yang sholat sehari 5 kali, kata Rasul, diibaratkan seperti orang yang mandi di kolam sehari 5 kali bersih. Ketika orang sholat subuh tulus ikhlas, maka dosa dari isya ke subuh berguguran seperti bergugurannya daun-daun di musim kemarau. Ketika orang sholat zuhur, maka dosa dari subuh ke zuhur berguguran seperti bergugurannya daun-daun di musim kemarau. Ketika orang melaksanakan sholat asar, maka dosa-dosa dari zuhur ke asar berguguran seperti bergugurannya daun-daun di musim kemarau. Ketika orang melaksanakan sholat maghrib, dosa dari asar ke maghrib berguguran. Ketika orang melaksanakan sholat isya, dari maghrib ke isya berguguran terus, ditambah lagi dengan sholat sunat. Masya Allah. Makanya di dalam keterangan disebutkan ketika orang bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada yang besar di alam ini kecuali Allah. Selain Allah itu asgor, selain Allah itu kecil. Allahu Akbar, Allah itu lebih besar dari harta, Allah lebih besar dari jabatan, Allah lebih besar dari kedudukan, Allah lebih besar dari semua perniagaan yang ada di dunia ini. Selain Allah itu kecil. Maka ketika takbiratul ihram, dosa-dosa berguguran. Ketika orang turuku Allahu Akbar, dosa-dosa pun berguguran. Ketika orang itu itidal, dosa-dosa berguguran. Ketika orang sujud, dosa-dosa berguguran. Ketika orang bangkit dari sujud, dosa-dosa berguguran. Makin sering bergerak-gerak, takbiratul ihram, ruku, itidal, terus sholat wajibnya, sholat sunnah, berguguran itu dosa-dosanya. Belum lagi berwudunya, berguguran itu dosa-dosanya. Ketika orang membasuh wajah, maka dosa-dosa mata berguguran. Ketika orang berkumur-kumur, dosa mulut berguguran. Ketika orang membasuh tangan, dosa tangan berguguran. Membasuh telinga, dosa telinga berguguran. Membasuh kaki, dosa kaki berguguran. Masya Allah. Belum lagi langkah-langkah kakinya berguguran juga dosa-dosa. Termasuk juga puasa, ya, salat. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, Jumat yang satu ke Jumat yang satunya lagi penghapus dosa. Wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan yang satu ke Ramadan yang satunya lagi juga penghapus dosa di antara keduanya. Makanya ketika orang itu maksimal beribadah, ya, ketika Idul Fitri betul-betul kembali kepada fitrah, suci dari dosa. Status kita ini akan jadi seperti bayi yang baru dilahirkan kembali, seperti kertas putih. Mau jadi bayi? Mau? Statusnya, statusnya, karena semuanya di sini ada yang sudah menggendong bayi juga, ya, menggendong-gendong bayi juga, udah punya bayinya, cucunya seperti itu. Penghapus dosa. Ada lagi tuh riwayat yang familiar. Saya rasa ibu-ibu sudah hafal nih, ya. Udah hafal belum?
Ini yang keterangan yang sangat masyhur. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man shoma Ramadan, barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan imanan, karena iman, wahtisaban, dan juga betul-betul mengharapkan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ulangi sama-sama. Man soma, terus man soma, sama-sama. Imanan. Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ulangi sama-sama. 1, 2, 3. Nah, imanan susah ya. Jangan-jangan tadi saya sudah bicara dari awal udah pada lupa lagi nih. Pas pulang ke rumah ditanya sama suaminya, tadi ada acara apa di Masjid Agung Batam? Pengajian. Sama siapa? Sama Ustaz Zainal. Materinya apa? Tentang Ramadan. Apa materinya? Apa ya? Bingung gitu. Makanya perlu ibu-ibu sekalian, kadang materi-materi tertentu dicatat, atau kalau sekarang mah direkam ya. Penting nggak direkam itu? Tujuannya apa rekam itu? Untuk ngulang-ngulang. Kalau dulu tulis, kan ada pepatah Arab, al ilmu soidun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu bagaikan binatang buruan, gitu ya. Wal kitabatu qaiduhu, dan tulisan itu sebagai pengikatnya. Ilmu bagaikan binatang buruan, maknanya kalau mau nangkap binatang buruan harus konsentrasi, harus fokus. Ya, nangkap ayam nggak bisa konsentrasi, susah. Ilmu konsentrasi. Nah, ketika hewan itu sudah dapat, diikatnya dengan dicatat. Nah, kembali pada yang tadi. Sampai di mana tadi itu saya bicara? Sampai di mana? Gimana? Man soma, sampai di Masjid Agung ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira. Apa katanya dalam hadis qudsinya? Kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap satu amalan kebaikan yang dilaksanakan di bulan Ramadan, maka dia akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kebaikan ila sab'at mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Satu amalan kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai berapa? 700. Tergantung kadar keikhlasannya. Semakin dia ikhlas, semakin dia itu maksimal melaksanakan ibadah, semakin besar pahalanya. Semakin dia tidak ikhlas, maka semakin kurang. Imam Ibnul Mubarak menyebutkan begitu banyak amalan-amalan kecil tapi besar di sisi Allah dikarenakan niat, dan begitu banyak amalan-amalan besar tapi kecil di sisi Allah dikarenakan niat. Nah, ini udah siap ya Bu ya, ancang-ancang ini banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Kemudian disebutkan lagi, apa katanya? Inna fil jannati baban yuqalu lahu royan. Di surga itu ada satu pintu, namanya pintu Ar-Rayyan, diperuntukkan bagi orang-orang yang suka berpuasa. Orang-orang yang berpuasa itu masuknya ke jalur khusus itu. Kemudian yang selanjutnya Rasul pun menyebutkan la khalumu fammi shaim atyabu indallahi min rihil misk. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum dari minyak misik di surga. Wajar, karena kalau orang puasa pasti mulutnya bau. Kenapa? Karena dia tidak memasukkan makanan ke mulut, betul? Tidak ada makanan, minuman masuk ke mulut jadi bau. Tapi itu di sisi Allah itu lebih harum. Tapi jangan dimainin. Ingin tahu minyak misik surga? Kesini ibu, kesini ibu.
ngapain minyak misik Buya? Nggak boleh juga gitu, nggak sopan gitu. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyebutkan, lisaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Dua apa? Kegembiraan. Yang pertama adalah farhatun inda fitri, kegembiraan ketika berbuka puasa. Betul nggak ibu-ibu sekalian kalau buka puasa itu gembira? Ada enggak orang yang buka puasa itu sedih, menangis, mau buka puasa nangis sedih, ada enggak? Mungkin yang enggak ada makanan gitu, tapi selama orang datang ke masjid pasti ada makanan. Bahkan ada orang ketika bulan puasa itu enggak pernah masak, karena kalau buka puasa di masjid itu banyak sisa dibawa untuk sahur, gitu aja. Lebih hemat. Ada yang di masjid ya gitu, luar biasa, lebih hemat itu. Iya, ada seperti itu, Pak. Buka puasa gembira. Betul ya kata Nabi ya. Bagi orang puasa itu dua kegembiraan. Pertama, kegembiraan ketika berbuka, gembira. Bahkan ternyata waktu yang paling dirindukan, waktu yang paling dicintai oleh orang yang puasa adalah waktu maghrib. Betul ya. Bahkan ada orang tuh ya, baru juga sholat subuh udah nanya, nanti maghrib jam berapa ya? Baru subuh udah sholat duhur nanya lagi, nanti maghrib jam berapa? Jam 6 lebih 10. Benar, bukannya jam 6 lebih 5. Terusnya gitu. Udah asar nanya lagi, nanti maghrib jam berapa? Kalau ibu-ibu di sini suka dapat jadwal imsak Ramadan tidak? Biasanya kan ada di sana waktu subuh, waktu imsak, waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kan banyak jadwalnya ya. Tapi biasanya mata kita lebih fokus ke waktu apa? Maghrib. Subuh, zuhur, asarnya nggak dilirik jamnya. Bahkan ada orang jadwal imsak itu ada imsak subuh, zuhur, asar, yang maghribnya tuh khusus pakai stabilo diginikan. Wah, fokus ke sana. Itu udah dijelaskan gembira, nggak dilarang gembira itu. Wah gitu kan. Bahkan ada orang buka puasa 1 jam lagi udah nggak kuat. Di meja makan tuh disiapkan segalanya, ada kolak, ada candil, ada bubur, ada nasi, ada soto. Pokoknya lihat di ini, wah, di siang hari udah merencanakan mau makan apa aja, terus dimakan. Akhirnya apa? Nggak habis. Baru makan dikit udah nggak kuat, seperti itu. Itu kan nafsu. Yang keduanya farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika ketemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali pada yang tadi nih, sebelum dilanjutkan lebih lanjut, tadi kan disebutkan puasa Ramadan itu wajib ya. Cuman wajibnya itu wajib bagi siapa saja. Ada beberapa keterangan. Puasa Ramadan itu wajib lil muslimi al-aqili al-baligh as-sahih al-muqim. Ulangi sama-sama. Apa aja tadi tuh? Al-muslim, sama-sama. Al-aqil, al-baligh, as-sahih, al-muqim. Ulangi sama-sama. 1, 2, 3. Al-muslim, al-aqil, al-baligh, as-sahih, lupa lagi, al-muqim. Jadi digamblangkan lagi oleh para ulama fikih, puasa Ramadan wajib al-muslim, kepada orang muslim, kepada orang yang nyembah Allah. Maaf, kepada orang yang tidak nyembah Allah nggak wajib itu puasa. Nggak wajib, iya. Ya karena kan nggak percaya Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, al-aqil, wajib puasa juga kepada orang selain muslim berakal. Tahu berakal? Tidak dalam kondisi gila.
kalau orang gila tidak wajib puasa. Enak dong nggak puasa, ya jadi aja orang gila. Jangankan puasa, sholat 5 waktu aja sudah tidak terkena kewajiban. Gitu ya. Muslim, al-aqil. Yang selanjutnya adalah al-balig, anak yang sudah balig. Tahu balig secara arti apa? Balig itu ya dewasa, cara lugawi. Hanya saja ada kriteria, ada tuh di dalam kitab Safinatun Najah, kitab kuning yang masih dipelajari di pesantren-pesantren di Indonesia, di Nusantara ini. Katanya alamatul bulugh salat, tanda-tanda balig itu ada 3. Yang pertama al-ihtilamu, mimpi basah. Jika ada seorang anak belum 15 tahun tapi sudah mimpi basah, baru 10 tahun sudah mimpi basah, baru 11 tahun sudah mimpi basah, udah balik, terkena taklif, wajib itu puasa Ramadan, wajib itu sholat 5 waktu. Kalau perempuan itu wajib untuk menutup aurat. Yang kedua al-haid, bagi perempuan datang bulan, belum 15 tahun tapi sudah datang bulan, wajib terkena taklif. Atau anak ini belum pernah mimpi basah, belum pernah datang bulan tapi sudah 15 tahun, maka sudah terkena taklif. 15 tahun itu batasnya, tapi jika sebelum 15 sudah datang bulan atau mimpi basah, sudah terkena kewajiban. Jadi kalau anak kecil gimana puasa? Nggak wajib, tapi orang tua wajib untuk mengajarkan, untuk membiasakan. Pahalanya untuk orang tua, supaya nanti ketika dia balik terbiasa. Begitu. Al-muslim, al-aqil, al-balik, as-sohi, sehat jasmani. Jika orang sakit maka tidak wajib puasa, dibayar dengan qadha nanti beres Ramadan. Kalau sakitnya ringan, tapi kalau sakitnya parah maka nggak apa-apa, nggak qadha, bayar fidyah saja. Contoh, misalnya ada orang sakitnya parah, stroke, nggak puasa. Atau misalnya ginjal, cuci darah ya dalam 1 minggu 2 kali, udah nggak memungkinkan misalnya itu puasa, maka masalah seperti itu. Orang yang sudah tua renta sekali, maka itu fidyah seperti itu. Tapi kalau sakit-sakit yang kecil jangan. Bunda, kenapa bunda nggak puasa? Lagi sakit. Loh, sakit apa kok kelihatannya cerah banget? Ini lihat di wajah saya, ini kan saya lagi jerawat. Misalnya itu. Nggak bisa, nggak nyambung. Kenapa bunda nggak puasa? Ini lagi bisul. Nggak bisa. Sakitnya itu yang apabila dia nggak makan nambah sakit. Kalau sakit ringan ya gitulah puasa. Yang selanjutnya al-mukim. Arti al-mukim itu artinya adalah menetap, tidak dalam kondisi safar, melakukan perjalanan jauh dari antar kota, antar negara gitu. Nah, itu rukso. Tapi kalau kuat silakan. Tapi kalau nggak puas silakan, itu rukso. Hanya yang dekat-dekat jangan. Kenapa bunda nggak puasa? Saya kan lagi safar om. Loh, lagi safar? Bunda kan di Batam di sini. Iya safar dari Batam Center ke Nongsa gitu kan ya. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Ya, ini jauh itu. Apalagi sekarang tuh orang melakukan perjalanan itu jauh, bisa cepat naik pesawat dan sebagainya. Makanya ada orang jalan dari Batam ke Jakarta, dia itu kuat. Saya mah nggak akan membatalkan puasa, tanggung masih kuat kok, nggak apa-apa lanjut. Tapi kalau misalnya membatalkan nggak apa-apa juga, itu rukhsah, keringanan. Nah seperti itu. Ini amalannya sangat besar ya, luar biasa. Tapi ya gitu, kalau yang namanya perempuan itu kadang di bulan Ramadan tuh suka sedih ya. Kenapa sedih? Karena ya gitu, ingin maksimal ibadah, tapi terkadang suka didatangi oleh tamu tak diundang kan? Datang bulan, betul. Makanya pernah ada yang nanya ke Al-Fakir itu, ibu-ibu ini ingin maksimal ibadah, tapi ya gitu suka datang bulan. Kalau datang bulan di bulan Ramadan, sholat nggak bisa, puasa nggak bisa, baca Quran mau pegang juga mikir 2
kali gitu kan ya. Akhirnya ya gitu aja di rumah gitu. Kemudian juga dengan pengajian sebagainya. Maka saya katakan ada amalan yang bisa dilakukan oleh para wanita yang datang bulan, sehingga walaupun datang bulan tetap dapat pahala keutamaan. Bagaimana caranya? Dengan cara ingat nih, memberi makan orang yang berpuasa atau memberi makan orang yang berbuka puasa. Mana yang benar? Memberi makan orang yang berpuasa atau memberi makan orang yang berbuka puasa? Tapi kenapa tadi mengatakan memberi makan orang berpuasa? Kalau memberi makan orang berpuasa dosa, nyuruh dia batal dong. Gitu kan ya. Yang benar itu memberi makan orang yang berbuka puasa. Masya Allah ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan apa katanya, man fattara iman. Nah, gitu ya. Man fattara iman, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, memberi makan orang yang berbuka puasa, gitu ya. Kana magfiratun lidzunubihi, akan menjadi penghapus dosa, wa itqraqti minan nar, menjadi pembebas neraka, wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri syai', dan dia akan punya pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi orang berpuasa itu. Datang bulan nih, tiba-tiba ada orang berpuasa, om sini om, ini ada nasi nih 1 porsi. Nanti kalau pas azan maghrib buka puasa pakai makanan saya ini ya, gitu ya. Oh iya siap bu, gitu kan. Hanya dia makan. Nah nanti bunda dapat pahala dia tanpa mengurangi pahala dia. Kalau misalnya memberi makannya banyak, 5 orang 6 orang, kuadrat, pahalanya banyak. Luar biasa itu. Nah tapi ini luar biasa nih, ada beberapa sahabat yang nanya, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufatiru shaim. Wahai Rasul, tidak semua di antara kami itu bisa memberi makan orang berbuka puasa, karena di antara kami itu banyak juga orang susah, nggak punya banyak makanan gitu ya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Yu'tillah hadzal sawab man fattara shaiman ala tamratin au ala syarbati ma'in au madqati labanin. Kata Rasul, Allah akan memberikan pahala ya kepada engkau walaupun engkau cuman memberi 1 biji kurma, seteguk air, ataupun seteguk susu. Jadi kalau misalnya nggak punya makanan, udah kurma aja kasih. Makanya ada sederhana, orang punya kebiasaan tuh kurma dibungkus 3 plastik, disebar-sebarkan. Ada nggak punya makanan nggak banyak, ingin memberi makan orang berbuka, kasih air aja gitu, cukup berbuka. Luar biasa. Syukur puasanya full, sehat, ditambah lagi memberi makan orang berbuka. Wah, siapkan ilmu dari sekarang, ilmu tentang puasa. Kedua, siapkan jasadiah, fisik, jangan sampai pas Ramadan sakit. Siapkan ruhiyah, spiritual, ruhiyah, tingkatkan keimanan sekarang. Yang selanjutnya al-maliyah, harta, supaya bisa berinfak dan beramal di bulan Ramadan. Kalau lepasnya lipat gandakan. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Kita beristighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullah
Astaghfirullahalazim. Yang lisannya jarang beristighfar, saat ini kita maksimalkan istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Ya Allah, 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 ya Aziz, ya Jabbar, ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang maha melihat dan maha mendengar, inilah kami hamba-hambamu menghadap kepadamu dengan penuh kehinaan dan lumuran dosa. Kepada siapa lagi kami mengharap dan meminta selain kepadamu ya Allah. Kami menyadari saat ini Engkau sedang menatap kami, menyaksikan kami dan mendengarkan keluh kesah kami. Jadikanlah saat ini menjadi waktu diijabahnya doa-doa kami. Jadikanlah tempat ini tempat berkumpulnya orang-orang yang Kau cintai. Mata kami akui jarang sekali kami gunakan untuk membaca ayat kitab suci-Mu, tetapi malah sering kami gunakan untuk memandang yang tidak halal.
Sering kami gunakan mata ini untuk memandang saudara kami, teman-teman kami dengan pandangan mata penuh permusuhan, iri dan dengki. Ampunilah kami ya Allah, jika seandainya kami banyak memandang dengan pandangan mata hasad, dengki. Lisan kami jarang sekali kami gunakan untuk berzikir, menyebut namamu. Jarang kami gunakan untuk membaca ayat-ayat kitab suci-Mu. Lisan ini jarang sekali kami gunakan untuk beristighfar, meminta ampun kepadamu. Tetapi malah sering kami gunakan lisan ini untuk membicarakan yang tidak baik. Sering kami gunakan lisan untuk menyakiti hati orang. Sungguh tidak terhitung lagi orang-orang yang hatinya tersakiti dengan lisan ini. Ya Aziz, Ya Jabbar, jika di antara kami yang hadir di tempat ini masih ada istri-istri yang lisannya senantiasa menyakiti hati suaminya, ampunilah ya Allah. Ya Aziz, Ya Jabbar, ampunilah segala kelalaian kami selama ini. Ampunilah segala kebodohan kami dalam memahami perintah agamamu. Ampunilah segala pengkhianatan kami atas nikmat-Mu. Kami menyadari ya Allah, dari hari ke hari semakin dekat kami kepada ajal. Tetapi Engkau Maha Tahu ya Allah, walaupun ajal semakin dekat, rasanya persiapan kami masih belum banyak ya Allah. Seandainya malaikat Ijrail datang saat ini juga, dalam kondisi keimanan kami seperti ini, rasanya kami masih belum siap ya Allah. Jadikanlah sisa umur menjadi umur yang berkah, penuh dengan amal saleh, penuh dengan kebaikan. Hadirin wal hadirat, mari ingat-ingat wajah ayah dan ibu kita. Mari kita ingat-ingat wajah kedua orang tua kita saat ini. Sebut nama kedua orang tua kita. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah jika belum maksimal membahagiakan kedua orang tua kami. Ampunilah kami ya Allah jika belum maksimal membalas jasa-jasa kebaikan kedua orang tua kami. Ampunilah kami ya Allah jika kami belum maksimal memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua kami. Ampunilah kami ya Allah jika pernah menyakiti hati kedua orang tua kami, pernah membuat hati kedua orang tua kami kecewa dan menangis. Rahmati kedua orang tua kami di dunia dan akhirat. Ya Aziz, Ya Jabbar, jika di antara kami yang hadir di tempat ini masih ada orang-orang yang hatinya keras, membatu, lembutkanlah ya Allah. Jika di antara kami yang hadir di tempat ini masih ada orang-orang hatinya gelap gulita, telangilah dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu, lembutkanlah hatinya. Berikan kami kekuatan iman agar bisa istiqomah di dalam ibadah dan ketaatan. Ya Aziz, Ya Jabbar, jadikan kami jadi ahli salat yang khusyuk, ahli sedekah yang ikhlas, ahli zikir, ahli salawat, ahli tilawah, ahli taat, ahli ibadah. Jangan Engkau cabut nyawa kami kecuali kami dalam berbuat ketaatan. Jangan Engkau cabut nyawa kami di saat kami lalai dan berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami di hamba-hamba-Mu yang saleh dan bisa mensolehkan keluarga dan lingkungan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.